Pagi itu, suasana rumah besar milik Maya terasa sepi. Seperti biasa, ia duduk di ruang tamu yang luas dengan secangkir kopi hangat di tangan. Rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Sejak 2 tahun lalu ia resmi menjadi janda. Kadang Maya merasa, suara ketukan sendok ke cangkir terdengar lebih nyaring daripada suara manusia di rumahnya. Sebagai janda berusia 36 tahun, Maya masih terlihat sangat cantik. Kulitnya terawat, tubuhnya langsing, dan cara bicaranya penuh pesona. Banyak orang bilang, ia seperti bunga mekar di usia yang matang. Tapi di balik itu semua, Maya punya satu masalah. Ia benci harus nyetir sendiri kemana-mana. Setelah sekian lama menunda, akhirnya ia memutuskan untuk mencari sopir pribadi. Lewat rekomendasi temannya, datanglah seorang pria muda bernama Bima. Bima muncul di teras rumah dengan kemeja putih polos dan celana hitam. Posturnya tinggi, wajahnya segar, rambut disisir rapi meskipun ada beberapa helai yang tetap bandel berdiri. Usianya baru 27 tahun, jauh lebih muda dari Maya. Saat pintu dibuka oleh asisten rumah tangga, Maya keluar sambil membawa cangkir kopinya. Matanya langsung mengamati pria di depannya dari atas sampai bawah. "Ini calon sopirnya?" tanya Maya dengan nada setengah ragu. "Betul, Bu." "Saya Bima," jawabnya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Maya mengangkat alis. "Kamu yakin bisa jadi sopir saya? Lihat wajahmu masih kayak anak kuliahan. Jangan-jangan nanti malah sibuk main HP daripada nyetir." Bima nyengir santai. "Bisa, Bu. Tenang saja, saya punya SIM A, SIM C, sama SIM, simpatik kalau Ibu lagi bete." Maya sempat terdiam 2 detik, lalu langsung meledak tertawa. "Astaga, baru ketemu udah ngegombal aja. Kamu ini sopir atau komedian sih?" Bima mengangkat bahu, pura-pura serius. "Dua-duanya, Bu. Sopir kalau di jalan, komedian kalau majikan saya lagi butuh hiburan. Jadi paket hemat." Maya menggeleng pelan sambil menahan senyum. Dalam hati, ia tidak bisa menyangkal bahwa anak muda ini punya sesuatu yang berbeda. Kebanyakan sopir yang ia temui biasanya kaku, formal, dan sedikit membosankan. Tapi Bima, baru 5 menit kenal saja sudah bikin suasana cair. Mereka pun duduk sebentar di ruang tamu untuk berbincang. Maya mencoba menjaga wibawa, meski sesekali ia tersenyum mendengar jawaban Bima yang selalu nyeletuk. "Coba cerita, pengalamanmu apa saja jadi sopir?" tanya Maya sambil menyandarkan punggung ke sofa empuk. "Saya pernah jadi sopir pribadi seorang pengusaha, Bu. Tapi nggak lama, karena beliau pindah keluar kota." "Oh begitu. Lalu kenapa tertarik kerja di sini?" Bima tersenyum lebar. "Jujur aja, Bu, saya lebih tertarik sama majikannya daripada pekerjaannya." Maya langsung mendelik, lalu tertawa sambil menutupi wajahnya dengan tangan. "Ya ampun, kamu ini. Baru juga wawancara sudah berani ngomong gitu? Jangan-jangan besok-besok kamu nembak saya sekalian." Bima menahan tawa. "Kalau Ibu kasih kesempatan, kenapa enggak?" Maya pura-pura batuk, meneguk kopi dengan cepat untuk menutupi pipinya yang sedikit memerah. "Aduh, dasar sopir gombal. Udahlah, saya lagi butuh sopir, bukan pacar." Bima menjawab dengan nada main-main. "Ya, siapa tahu bisa double job, Bu." Maya mencubit pelan lengannya, membuat Bima pura-pura meringis. Keduanya tertawa. Setelah perbincangan itu, Maya memutuskan untuk langsung mencoba Bima.
ia memberikan kunci mobil pada pria itu. Ayo, kita coba jalan. Saya mau lihat kamu beneran bisa nyetir atau cuma bisa gombal. Bima menerima kunci dengan gaya sok percaya diri. Tenang, Bu. Kalau saya nyetir, bukan cuma mobilnya yang mulus, hati penumpangnya juga ikut adem. Maya menatapnya sambil tersenyum miring. Kita lihat saja nanti. Mobil pun meluncur keluar dari garasi. Maya duduk di kursi belakang, memperhatikan cara Bima mengendalikan setir. Ternyata benar, meskipun mulutnya cerewet dan penuh humor, tangannya terampil di balik kemudi. Di perjalanan, Maya iseng menguji. Kalau saya tiba-tiba minta dibelikan es teh di warung pinggir jalan, kamu mau? Bima menjawab cepat, mau banget, Bu. Malah sekalian saya beliin gorengan, biar arisan ibu-ibu nanti nggak cuma gosip, tapi juga kriuk. Maya sampai terbahak, menepuk paha sendiri saking lucunya. Dan sejak saat itu, Maya merasa pilihannya merekrut Bima mungkin tidak salah. Meski ia tahu, ada sesuatu yang lain dari anak muda ini, sesuatu yang bisa bikin hidupnya jadi lebih berwarna. Hari pertama resmi bekerja, Bima datang pagi-pagi sekali. Seragam sopir sederhana yang diberikan oleh Maya sudah ia kenakan, kemeja abu-abu dengan celana hitam panjang. Tapi meskipun rapi, wajahnya tetap membawa kesan santai, seakan ia tidak sedang melamar kerja, melainkan siap jalan-jalan. Maya keluar rumah dengan gaun kasual dan kacamata hitam besar yang membuatnya terlihat seperti sosialita. Ia membawa tas tangan mewah, rambutnya terurai rapi. Begitu melihat Bima sudah menunggu di depan mobil, Maya langsung berkomentar. Maya, wah, rajin juga kamu. Baru jam 7 udah nongkrong di sini. Kamu ini sopir, bukan satpam, kan? Bima, kalau ibu butuh satpam juga, saya bisa rangkap. Sekali bayar dapat 2 jasa. Diskon, Bu? Maya hanya bisa menggeleng sambil tersenyum geli. Ya ampun, baru mulai kerja udah promosi kayak pedagang keliling. Perjalanan pertama, Maya meminta Bima mengantarnya ke rumah salah satu temannya untuk acara arisan. Mobil meluncur mulus keluar dari garasi. Maya duduk di kursi belakang, menyandarkan tubuh anggun ke jok, sementara Bima fokus di kemudi. Tapi tentu saja, Bima tidak tahan untuk tidak membuka percakapan. Bima, Bu, arisan itu isinya apa sih? Saya sering dengar, tapi nggak pernah ikutan. Maya, ya kumpul-kumpul ibu-ibu. Biasanya ada yang bawa makanan, terus gilirannya narik duit. Namanya juga arisan. Bima melirik spion sebentar. Oh, jadi sebenarnya itu kayak ban, tapi dengan bumbu gosip ya? Maya terperangah, lalu tertawa sampai menunduk. Hahaha. Ya ampun, bisa-bisanya kamu mikir arisan itu bang bumbu gosip. Baru kali ini aku dengar. Bima mengangguk mantap, pura-pura serius. Bima, iya, Bu. Bedanya, kalau di bank bunganya jelas, kalau di arisan gosipnya nggak jelas. Tiba-tiba aja ada berita baru. Maya menutupi mulutnya sambil tertawa. Salah fokus. Perjalanan berlanjut, Maya mengeluarkan cermin kecil dari tas, memperbaiki lipstiknya. Tapi karena mobil sedikit berguncang, tangannya goyah dan lipstik malah belepotan sedikit di sudut bibir. Bima yang kebetulan melihat dari spion langsung nyeletuk. Bima, Bu, jangan salah paham ya. Itu lipstiknya kayak abis dicium sama spidol merah. Maya langsung mendelik. Astaga.
Kamu And ini for that, sopir I atau am truly komentator grateful kecantikan for sih? your continued support and Bima dedication. menahan It's my tawa. pleasure to assist. Saya cuma jujur, And for Bu. that, I am truly Tapi grateful jujurnya for your sopir itu continued penting. support and Biar dedication. majikan It's nggak my keluar pleasure to mobil assist. kayak badut. Maya And for spontan that, I mencubit am lengan truly Bima dari grateful for kursi your belakang. continued support and dedication. Dasar It's my mulutmu. pleasure to assist. Awe. And for Sakit, that, I am Bu. truly grateful for Tapi your nggak continued apa-apa, support and cubitan dedication. dari majikan It's my pleasure to cantik assist. biasanya bisa jadi vitamin. And for that, I am Maya truly sampai grateful geleng-geleng for your kepala. continued support and Hadeh, dedication. It's my aku pleasure jadi to assist. bingung. Ini sopir kok bikin pusing And for ya? that, I am truly Canda grateful intim for di your continued perjalanan. support and dedication. Karena my suasana pleasure to sudah assist. cair, Maya sengaja iseng. And for that, I am Maya, truly grateful for your coba continued jawab support jujur. and dedication. It's my Kamu pleasure to lebih assist. suka kerja sama majikan yang galak tapi And for kaya, that, I am atau truly majikan yang grateful cantik for tapi your cerewet? continued support and Bima, dedication. It's my kalau pleasure to boleh assist. milih, majikan cantik, And for cerewet, that, I tapi am baik truly hati. grateful for your continued Kebetulan support ada and yang mirip dedication. banget sama It's my pleasure ciri-ciri to itu, assist. dan sekarang lagi duduk di And for belakang that, I saya. am truly grateful Maya for your mendengus continued sambil support and pura-pura buang dedication. muka. It's my pleasure to assist. Halah, gombalnya level And for dewa. that, I am truly Jangan grateful kebanyakan for your nonton continued support sinetronnya. and dedication. It's my Bima pleasure to tertawa assist. renyah, lalu menambahkan dengan And for nada that, menggoda. I am truly grateful Bima, for your continued nggak kok, support and Bu. dedication. It's my Ini pleasure to asli assist. dari hati. Kalau And for gombal that, kan I am biasanya truly manis grateful doang, for your tapi continued saya support niatnya and biar bikin dedication. ibu It's my senyum pleasure terus. to assist. Ucapan itu membuat And for Maya that, I terdiam am sejenak. truly grateful for your Dalam continued hatinya, support and ia merasa dedication. agak It's my aneh, pleasure to assist. hangat, tapi sekaligus And for deg-degan. that, I am truly Sudah lama grateful ia for your tidak mendengar continued support kata-kata and sederhana yang dedication. bisa bikin my pleasure to pipinya assist. memerah begitu. And Tiba for di that, tempat I am arisan. truly grateful for your Mobil continued berhenti support di and depan rumah dedication. besar It's my temannya. pleasure to assist. Maya merapikan rambut dan And for gaunnya that, I sebelum am keluar. truly grateful for your Maya, continued support and nanti tunggu dedication. ya. It's my pleasure to assist. Biasanya arisan ini lama, And for bisa that, 2 I jam am lebih. truly grateful for your Bima, continued support and siap, dedication. Bu. It's my pleasure to assist. Kalau ada yang cerewet banget, And for kabarin that, aja. I am truly grateful Saya for your siap jemput continued lebih support cepat. and dedication. It's my Nanti pleasure to biar assist. saya pura-pura ban mobilnya bocor. And for that, I am Maya truly tertawa grateful kecil, for your lalu continued support menepuk and bahunya dedication. sebelum It's turun. my pleasure to assist. Kamu ini sopir apa partner And for in that, crime I sih? am truly grateful Bima for your hanya continued mengedip support nakal and lewat dedication. spion. It's my pleasure to assist. Partner serba bisa, Bu. And for that, I am Maya truly menahan grateful senyum for your sambil continued melangkah support masuk and ke rumah dedication. temannya. It's my pleasure to assist. Di dalam hatinya, ia And sadar for that, I am perjalanan truly pertamanya dengan grateful for Bima your tidak hanya continued mulus support di and jalan, dedication. tapi It's my juga pleasure to membuatnya assist. merasa lebih ringan dan bahagia. And for that, I am Arisan truly berlangsung grateful cukup for your lama, continued support hampir and 3 jam. dedication. It's my pleasure to Maya assist. akhirnya keluar dari rumah temannya And for dengan that, wajah I am sedikit truly lelah. grateful for your High continued heels support yang and ia pakai dedication. membuat It's my langkahnya pleasure to melambat, assist. tapi tetap saja gayanya And for elegan. that, I am truly Dari grateful kejauhan, for your continued Bima yang support menunggu and di mobil dedication. langsung membuka It's my pleasure pintu to assist. dan menyambut. Bima, And for that, I waduh, am truly Bu, grateful for mukanya your kayak continued baru support habis and ujian dedication. skripsi. It's my pleasure to assist. Arisan apa sidang? Sih? And for that, I am Maya, truly grateful tertawa for your kecil, continued support and hahaha. dedication. It's my pleasure to Jangan assist. nyinyir. Namanya juga And for that, arisan. I am truly Isinya grateful ngobrol, for your makan, continued support and gosip, dedication. capek It's my tapi pleasure seru. to assist. Bima, kalau And for gosip that, bikin I am capek, truly lain kali grateful for biar your saya continued aja yang support masuk, and Bu. dedication. It's my pleasure to assist. Saya bisa pura-pura nimbrung. And for that, Paling I am saya truly gosipin grateful artis for your sinetron. continued support and Maya dedication. mendesah It's my sambil pleasure to masuk assist. ke mobil. Kalau And kamu for yang that, masuk, I am truly bisa-bisa mereka grateful nggak for your fokus continued arisan, support and malah dedication. rebutan It's nomor my pleasure to teleponmu. assist. Bima nyengir. And for that, I am Ya, truly kan biar grateful for your majikan saya continued tambah support and populer. dedication. It's my pleasure to Sopirnya assist. jadi rebutan, majikannya And makin for naik that, I am gengsi. truly grateful for Maya your tertawa continued keras support sampai and menepuk dedication. dashboard It's my mobil. pleasure to assist. Perjalanan pulang, And for that, I am mobil truly meluncur grateful kembali for your menuju continued rumah support Maya. and dedication. my Jalanan pleasure to agak assist. macet, membuat mereka terjebak And for cukup that, lama. I am truly Di grateful tengah for your kebosanan, continued support Bima and mencoba dedication. menghibur. It's my pleasure to assist. Bima, Bu, kalau And for macet that, gini, I am truly biasanya grateful orang for main your HP. continued support and Tapi dedication. kalau It's my saya, pleasure to cukup assist. ngaca di spion aja.
And for that, I am Soalnya ada truly pemandangan grateful for bagus your di kursi continued support belakang. and dedication. Maya pleasure to spontan assist. memukul sandaran kursi depan. And for that, I am truly jangan grateful for macam-macam. your continued support and Itu spion dedication. buat It's my lihat pleasure jalan, to assist. bukan buat ngaca majikan. And for that, I am Bima truly terkekeh. grateful for your continued Tapi support jujur, and dedication. It's my pleasure Spion to saya assist. lebih sering dipakai buat lihat senyum ibu And for that, daripada I mobil am truly belakang. grateful for your Maya continued memutar support bola and mata, dedication. tapi my pleasure to senyumnya assist. tidak bisa ditahan. And for Hadeh, that, I am Aku truly jadi takut grateful for nanti your kamu continued malah support tabrakan and gara-gara dedication. kebanyakan It's my lihat pleasure to aku. assist. Bima, And kalau for that, soal I hati am sih, truly Bu, grateful for your saya continued udah lama support and tabrakan. dedication. It's my pleasure to Sama assist. pesona majikan sendiri. And for that, Maya I am terdiam truly sejenak, grateful for your pura-pura continued melihat support keluar and jendela. dedication. It's my pleasure to assist. Pipinya merona, meski ia And for mencoba that, I menutupinya am dengan truly kacamata grateful for your hitam. continued support and Godaan dedication. It's my jajanan. pleasure to assist. Di tengah perjalanan, And mereka for that, melewati I am penjual truly gorengan pinggir grateful for your jalan. continued support and Maya dedication. tiba-tiba It's my iseng. pleasure to assist. Maya, And for aku that, pengen I am bakwan. truly grateful for your Bisa continued berhenti support sebentar and nggak? dedication. It's my pleasure to Bima. assist. Siap, Bu. And for that, Kalau I am ibu mau truly bakwan, grateful for your saya juga continued support sekalian beli and tahu dedication. isi. It's my pleasure to assist. Biar kita satu mobil isinya And sama-sama for that, hangat. I am truly Maya grateful ngakak. for your continued support Ya and Tuhan, dedication. kamu It's my itu pleasure to kalau assist. ngomong selalu aja ada-ada aja. And for that, I am Mobil truly berhenti grateful for your sebentar. continued support and Bima dedication. turun, It's my membeli pleasure to assist. gorengan dalam bungkus kertas coklat. And for that, I am Saat kembali, truly grateful ia for your langsung continued support menyodorkannya ke and Maya. dedication. It's my pleasure to Bima, assist. nih, Bu, And for that, Masih I am truly panas. grateful for your continued hati-hati support and jangan dedication. kepanasan. It's my pleasure to assist. Nanti kalau lidah ibu melepuh, And for that, siapa I yang am mau truly ngobrol sama grateful saya di for your mobil? continued support and Maya, dedication. It's my pleasure menggigit to bakwan assist. kecil, enak banget. And for that, I Kamu am juga truly ambil, grateful for your jangan cuma continued nemenin support nyetir. and dedication. It's my pleasure Bima, to assist. Waduh, kalau majikan And for cantik that, I nyuapin, am truly saya sih grateful nggak for your nolak. continued support and Maya kaget, dedication. It's my tapi pleasure to entah assist. kenapa tangannya refleks menyodorkan And sepotong for that, gorengan ke I am arah truly Bima. grateful for your Dengan continued cepat, support and Bima membuka dedication. mulut It's my sambil pleasure to tetap assist. fokus menyetir. And Lihat for tuh, that, I am truly sopir grateful for sambil your makan, continued support sambil and gombal, dedication. It's my sambil pleasure to nyetir. assist. Multitasking banget. And for that, I Ujar am Maya truly geli. grateful for your Bima continued menjawab support and dengan mulut penuh, dedication. It's my pleasure to semuanya assist. demi ibu kok. And for Kembali that, ke I rumah. am truly grateful for Setibanya your di rumah, continued support Maya and turun dedication. dengan It's my wajah pleasure to ceria. assist. Perjalanan yang And awalnya for ia that, kira I am akan truly membosankan grateful for ternyata your penuh continued tawa. support and dedication. Sebelum It's masuk my pleasure rumah, to assist. ia sempat menoleh ke arah Bima. And for that, I am truly Maya, grateful for kamu your ini continued sopir support aneh. and dedication. It's my Baru pleasure to kerja assist. sehari aja udah bikin aku ketawa And lebih for banyak that, I am daripada truly setahun grateful terakhir. for your continued support Bima, and dedication. bagus It's my dong, pleasure to assist. Bu. Artinya kontrak And for saya that, boleh I am diperpanjang truly sampai grateful seumur for your hidup. continued kan? support and dedication. Maya It's my pleasure terdiam to assist. sepersekian detik, lalu tersenyum And for that, tipis. I am truly Dasar grateful kamu, for your continued bikin support pusing. and dedication. It's my Ia pleasure to masuk ke assist. dalam rumah, sementara Bima And duduk for di that, balik I am setir, truly tersenyum grateful for sendiri. your continued support Ia and tahu, dedication. It's my ada pleasure to sesuatu di assist. antara mereka yang pelan-pelan mulai tumbuh, And for that, meski I am masih truly tertutup grateful canda. for your continued support Hari and itu Maya dedication. meminta It's my pleasure Bima to assist. mengantarnya ke sebuah butik terkenal di And pusat for kota. that, I am truly Seperti grateful for your biasa, continued ia support tampil and anggun, dedication. It's my gaun pleasure to simpel assist. berwarna krem, rambut terurai, And for that, dan I am kacamata truly hitam yang membuatnya grateful for your terlihat seperti continued artis support yang and sedang dedication. incognito. It's my pleasure to assist. Bima berdiri di samping mobil, And for that, siap I am membukakan truly pintu. grateful for your continued Saat support Maya and keluar, dedication. ia It's my pleasure nyeletuk. to assist. Bima, aduh, And for that, Bu, I am saya truly jadi grateful sopir for atau your jadi continued bodyguard support and selebriti. dedication. Sih, It's my pleasure to assist. tampang ibu udah kayak mau syuting And for iklan that, I am parfum. truly grateful for your Maya, continued support tersenyum and miring, dedication. It's my biarin. pleasure to assist. Lagian kalau aku nggak tampil And for cantik, that, I am nanti truly kamu nggak grateful betah for kerja your sama continued aku. support and dedication. Bima, It's my pleasure to betah assist. banget, Bu. And for Cantik that, atau I enggak, am truly asal bisa grateful lihat for your senyum ibu continued tiap support hari, and dedication. saya udah It's my pleasure happy. to assist. Maya mendengus, pura-pura cuek, tapi dalam hati ada rasa geli sekaligus senang mendengar kata-kata itu. Belanja yang berlebihan. 2 jam kemudian,
Maya keluar dari butik dengan beberapa kantong belanjaan. Bima yang menunggu di depan mobil langsung sigap menghampiri. Bima mengangkat kantong belanja. Waduh, Bu, ini belanja atau buka toko baru? Berat banget. Jangan-jangan ada batu bata di dalamnya. Maya tertawa. Hahaha. Dasar. Namanya juga perempuan, suka kalap kalau lihat diskon. Bima, kalau belanjaan bikin pusing, biar saya aja yang pusing. Asal jangan hati saya yang ibu bikin pusing. Maya mencubit lengan Bima, membuatnya meringis pura-pura sakit. Mulutmu itu ya, kalau bisa dijual, mungkin udah laku keras. Hujan tiba-tiba. Saat mereka akan kembali ke mobil, hujan deras mendadak turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Maya menatap sekeliling, tapi tidak ada payung. Bim, kamu bawa payung nggak? Seru Maya, agak panik karena gaunnya bisa basah. Bima menggaruk kepala. Duh, payungnya ketinggalan di mobil, Bu. Maya mendengus. Ya ampun, terus gimana ini? Tanpa pikir panjang, Bima membuka jaket yang ia kenakan lalu menutupi kepala Maya. Ia sendiri jadi basah kuyup, tapi ia tetap memegangi jaket itu agar Maya terlindungi. Bima, udah, Bu. Ayo lari. Anggap aja kita lagi adegan drama Korea. Bedanya, aktornya lokal dan bajunya made in Tanah Abang. Maya terkejut tapi ikut tertawa. Hahaha. Kamu ini ada-ada aja. Ya udah, cepat, nanti aku kebasahan. Mereka pun berlari kecil menuju mobil. Maya tertawa-tawa sepanjang jalan, sementara Bima berusaha menutupi kepalanya meski tubuhnya makin basah. Dalam mobil. Begitu sampai di dalam mobil, Maya menatap Bima yang pakaiannya basah kuyup. Ia spontan tertawa sampai perutnya sakit. Maya, astaga, lihat dirimu. Basah kayak ayam habis disiram. Bima, yang penting ayamnya berhasil nyelamatin majikannya dari hujan. Maya mengambil tisu dari tas, lalu dengan spontan mengulurkan tangan, mengelap wajah Bima yang basah. Bima terdiam, menatapnya lewat mata yang teduh. Suasana tiba-tiba hening. Maya sadar gerakannya sedikit terlalu intim. Ia buru-buru menarik tangannya. Maya, berdeham, ya ampun, kenapa aku jadi ikut-ikutan? Kamu bisa lap sendiri kan? Bima, tersenyum nakal, bisa sih, Bu. Tapi kalau yang lapin ibu, rasanya lebih adem. Maya spontan memukul pelan lengannya dengan tisu. Dasar. Jangan kebanyakan gombal. Bima tertawa, lalu menyalakan mesin mobil. Siap, Bu. Tapi jujur, kalau setiap hari hujan kayak gini, saya nggak keberatan. Soalnya bisa dapat momen bareng ibu. Maya berpura-pura melirik keluar jendela, menyembunyikan pipinya yang merona. Hatinya berdebar lebih cepat, meski ia mencoba menyangkalnya dengan senyum kecil. Malam itu, rumah besar Maya terasa sunyi. Lampu-lampu temara menyala, memberi kesan hangat tapi juga sepi. Tidak ada pesta, tidak ada tamu, hanya rumah sendiri, dan perasaan yang campur aduk di hati Maya. Maya duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat sambil memandang kalender di dinding. Tiba-tiba ia menyadari, ulang tahunnya kali ini terasa lebih hampa dari biasanya. 2 tahun terakhir, setelah ditinggal suaminya, malam ulang tahun selalu dilewati sendiri. Di luar, hujan rintik-rintik menambah kesan sepi. Maya menatap jendela dan mendesah pelan. Maya, ulang tahun sendiri lagi.
Sepertinya aku memang terlalu menyendiri. Kehadiran tak terduga. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Maya terkejut karena tak ada janji kedatangan tamu. Dengan langkah ringan, ia membuka pintu. Di sana berdiri Bima, sopirnya, memegang sebuah kotak kecil berwarna coklat. Lilin kecil menempel di atas kotak itu, menyala temaram. Bima, selamat ulang tahun, Bu. Maaf, cuma ini yang bisa saya bawa. Tapi doanya tulus, jujur dari hati. Maya terdiam. Ia menatap Bima, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu ingat? Bima mengangguk. Iya, Bu. Walau cuma sopir, tapi saya ingat hal penting. Senyum ibu adalah hadiah terbaik bagi saya. Maya tersenyum, tapi ada campuran rasa haru dan geli. Ia hampir tidak percaya bahwa Bima, anak muda yang baru bekerja beberapa minggu, bisa begitu perhatian. Momen intim dan canda. Maya duduk di sofa, dan Bima menaruh kotak itu di meja. Maya, ini, kamu nggak perlu repot-repot. Aku nggak nyangka. Bima, repot sedikit nggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa lihat ibu senyum malam ini. Maya tersenyum tipis, lalu menyalakan lilin di kotak kecil itu. Udara ruangan terasa hangat. Ia menatap lilin, lalu menatap Bima. Maya, kamu tahu nggak? Sudah lama aku nggak merasa diperhatikan begini. Rasanya aneh, tapi nyaman. Bima tersenyum, ya, Bu, saya cuma sopir. Tapi kalau bisa bikin ibu senyum, itu sudah lebih dari cukup. Maya menahan senyum, pipinya memerah. Ia menatap kotak itu lagi, kemudian meniup lilin dengan satu napas panjang. Maya, semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Bima, kalau mau, saya bisa bikin tahun ini jadi lebih spesial. Tinggal, izin saya, Bu. Maya menoleh ke arah Bima, menatap mata coklatnya yang teduh. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Ia tersenyum, menepuk bahu Bima dengan ringan. Maya, dasar kamu, sopir yang gak cuma nyetir tapi juga bikin hati orang pusing. Bima, pusing? Maksudnya bikin deg-degan, Bu? Maya mendesah, menahan tawa. Iya, pusing karena kamu terlalu berani. Bima tersenyum nakal, duduk di kursi dekat sofa. Suasana hening sejenak, hanya suara rintik hujan di luar yang terdengar. Mereka saling menatap, ada getar halus yang tak bisa diabaikan. Bima, kalau setiap hari bisa begini, saya nggak akan pernah bosan, Bu. Duduk bareng, ngobrol, bikin ibu senyum. Itu hadiah terbaik buat saya juga. Maya menoleh, menatapnya lama. Ada kehangatan yang perlahan mengisi hatinya. Ia sadar, sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sekadar sopir dan majikan. Ada kedekatan, ada rasa yang mulai tumbuh. Tutup malam. Malam semakin larut. Bima berdiri, bersiap meninggalkan ruang tamu. Maya, jangan dulu pergi. Tinggal sebentar lagi. Bima, baik, Bu, tapi saya nggak bisa diam lama-lama, takut mobil dikunci tetangga. Maya tersenyum, menatap Bima pergi. Di balik canda dan tatapan, mereka tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan tumbuh perlahan, penuh tawa, hangat, dan manis. Malam itu, ulang tahun Maya tidak lagi terasa sepi. Ada Bima, sopir muda yang tidak hanya mengantar mobil,
tapi juga mulai mengantar hatinya ke arah yang tak pernah ia duga. Sejak malam ulang tahunnya, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kehadiran Bima tidak lagi sekadar sopir dan majikan. Ia mulai merasakan hangatnya perhatian yang tulus, yang dikombinasikan dengan candaan nakal dan sikap polos Bima. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap jendela besar, hujan rintik-rintik di luar. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Bima, selamat pagi, Bu. Semoga tidur Ibu nyenyak, nggak mimpi arisan kemarin ya? Maya tersenyum. Hahaha, iya. Kamu ini sopir atau alarm? Baru pagi-pagi udah nyapa. Bima, sopir yang peduli, Bu. Kalau saya nggak nyapa, nanti siapa lagi yang bikin Ibu senyum? Maya menahan tawa sambil menutup telepon. Pipinya sedikit merona. Ia sadar, candaan Bima selalu tepat sasaran, selalu bisa membuatnya merasa hangat dan diperhatikan. Perjalanan pagi. Bima menunggu di mobil dengan jaket hitam rapi, rambut sedikit berantakan karena hujan semalam. Maya keluar dari rumah dengan gaun kasual, tas tangan, dan kacamata hitam. Maya, sopir. Jangan lihat saya kayak seleb aja, nanti macet di jalan. Bima, kalau saya lihat Ibu kayak seleb, berarti jalanan bisa lancar. Soalnya sopir yang senang gak akan marah macet, Bu. Maya terkekeh. Dasar gombal. Di perjalanan, mereka melewati warung kopi favorit Maya. Maya, Bim, berhenti sebentar. Aku pengen kopi dulu. Bima, siap, Bu. Tapi kalau saya ikut masuk, jangan protes ya. Soalnya kalau majikan senyum, sopir juga ikut senyum. Maya tersenyum geli. Ia mengangguk, membiarkan Bima ikut masuk. Mereka duduk di pojokan, sambil saling bercanda. Maya, kamu ini sopir apa teman curhat, sih? Bima, dua-duanya, Bu. Kalau majikan senang, sopir juga ikut senang. Kan paket hemat. Maya tertawa, tapi hatinya terasa hangat. Ia sadar, Bima bukan sekadar sopir, ia mulai menjadi seseorang yang penting. Momen intim di mobil. Saat perjalanan pulang, hujan mulai turun lagi. Bima berhenti sebentar, membuka jaketnya, lalu menutupi kepala Maya agar tidak basah. Bima, tenang, Bu. Hujan gak akan nyenggol majikan saya. Maya, tersenyum sambil menunduk, kamu ini sopir atau cowok drama Korea? Bima, sama aja, Bu. Bedanya, drama saya versi asli. Ada canda, ada perhatian, plus ada sopir basah kuyup. Maya menahan tawa, lalu dengan spontan mengulurkan tangan untuk mengelap sedikit air di wajah Bima. Maya, dasar nakal, tapi perhatian juga ya. Bima, kalau perhatian tanpa nakal, rasanya kurang seru, Bu. Maya menoleh keluar jendela, menahan rasa geli dan deg-degan yang muncul di dadanya. Ia sadar, interaksi mereka makin intim, meski masih di bawah batas rahasia sopir dan majikan. Rahasia yang tumbuh. Malam harinya, Maya duduk di ruang tamu sambil menatap hujan di luar jendela. Ia tersenyum sendiri, teringat candaan Bima sepanjang hari. Hatinya terasa hangat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa nyaman, lebih dari sekadar karyawan dan majikan. Bima sendiri, di ruang bawah, menutup pintu garasi dengan senyum tipis. Ia tahu, hubungan ini harus tetap rahasia. Tapi ia tak bisa menahan perasaan yang tumbuh setiap kali melihat senyum Maya. Bima,
dalam hati, majikan cantik ini bukan cuma bikin mobil melaju, tapi juga hati saya ikut deg-degan. Kalau begini terus, siapa yang tahan, ya? Mereka berdua tahu, ada chemistry yang tak bisa diabaikan. Candaan, perhatian, dan tatapan kecil itu menumbuhkan rasa yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski masih tersembunyi dari dunia luar. Hujan turun deras malam itu, rintiknya menimpa jendela besar rumah Maya seperti musik lembut. Di dalam rumah, suasana terasa hangat, lampu temaram, sofa empuk, dan aroma kopi yang baru diseduh. Maya duduk di sofa, selimut tipis melingkari tubuhnya, menatap hujan sambil termenung. Tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu ruang tamu. Maya mengernyit. Siapa yang datang di tengah hujan deras? Bima. Dari luar, Bu, sopir setia hadir. Tapi, hujan deras, jadi basah dikit. Jangan marah ya. Maya membuka pintu, melihat Bima basah kuyup. Jaketnya menempel di badan, rambut sedikit berantakan. Maya, astaga, kamu ini sopir atau pahlawan hujan? Basah semua, gimana nanti mobilnya? Bima, kalau pahlawan, pasti basah. Tapi yang penting, saya datang demi majikan cantik yang sendirian. Maya mendesah, tapi senyum tipis terukir di wajahnya. Ia pun menarik Bima masuk. Candaan di tengah hujan. Di ruang tamu, Bima membuka jaket dan menaruhnya di kursi dekatnya. Maya menatapnya, pipinya sedikit memerah. Maya, kamu ini sok pahlawan banget, ya? Sampai basah semua cuma buat aku? Bima, iya, Bu. Kalau ibu basah, saya juga basah hati. Maya tertawa kecil, menepuk bahunya. Dasar, mulutmu itu nggak pernah berhenti bikin pusing. Bima, pusing? Maksudnya bikin deg-degan, Bu? Maya mendesah panjang, tersenyum sambil menatap hujan. Iya, deg-degan. Aku jadi nggak bisa serius lihat kamu. Bima duduk di kursi dekat sofa. Mereka diam sejenak, hanya suara hujan dan rintik tawa kecil Maya yang terdengar. Momen intim. Maya kemudian mengambil secangkir kopi hangat dan menawarkannya ke Bima. Maya, ini buat kamu. Hangat, biar nggak kedinginan. Bima menerima kopi. Wah, Bu, ini lebih hangat daripada jaket apapun. Rasanya, aku dapat ekstra vitamin senyum dari ibu. Maya menahan tawa, lalu menyerahkan kopi ke tangan Bima. Tangan mereka bersentuhan sebentar, cukup untuk membuat keduanya merasakan getaran halus. Maya, hati-hati, jangan kebanyakan gombal. Aku bisa ketawa nggak karuan. Bima, kalau ketawa, kan bagus, Bu. Itu artinya saya berhasil bikin majikan senang. Paket lengkap, hangat, senyum, dan sedikit deg-degan. Maya menunduk sebentar, menahan pipinya memerah. Ia sadar, Bima bisa membuatnya merasa nyaman sekaligus sedikit gemas. Malam yang hangat. Hujan semakin deras, tapi di dalam rumah terasa hangat. Mereka duduk bersebelahan di sofa, sambil ngobrol ringan, bercanda, dan sesekali menatap hujan di luar jendela. Bima, Bu, kalau setiap malam hujan, kita begini terus, saya nggak akan pernah bosan. Maya, hahaha, kamu ini sopir atau drama Korea? Setiap kata bikin aku deg-degan. Bima, sopir drama, Bu. Paket lengkap, nyetir, canda, dan hati majikan. Maya tersenyum tipis, merasa hangat dan aman di dekat Bima.
Ia sadar hubungan mereka sudah melampaui batas sopir dan majikan. Ada kedekatan, perhatian, dan chemistry yang tumbuh perlahan. Malam itu, hujan bukan lagi sekadar rintik air. Hujan menjadi saksi awal mula hubungan yang manis, kocak, dan intim antara Maya dan Bima, dua hati yang diam-diam mulai saling tertarik, penuh canda, tapi juga perhatian tulus. Beberapa hari setelah malam hujan itu, hubungan Maya dan Bima mulai terasa lebih cair. Tidak lagi sekadar sopir dan majikan, tapi ada candaan nakal, perhatian kecil, dan interaksi intim ringan yang membuat keduanya tersenyum setiap kali bersama. Pagi itu, Maya keluar rumah sedikit terburu-buru. Ia baru ingat ada rapat penting, tapi hujan turun lagi. Bima sudah menunggu di mobil, jaket rapi terpasang di tubuhnya. Bima, selamat pagi, Bu. Siap berangkat? Tapi hati-hati, jalan licin dan majikan cantik bisa bikin sopir jatuh cinta. Maya, tertawa kecil, dasar mulutmu, baru pagi-pagi udah berani gombal. Bima tersenyum nakal. Kalau nggak gombal, nanti majikan saya nggak senyum. Kan rugi, Bu. Perjalanan pagi yang penuh candaan. Di mobil, mereka terjebak macet parah. Maya menatap jalan dengan wajah jengkel, tapi Bima tetap santai. Maya, Bim, kalau begini, aku bisa telat rapat nih. Bisa nggak kamu nyetir kayak di Formula 1? Bima, hahaha. Bu, kalau saya nyetir kayak itu, kita bisa sampai cepat, tapi majikan bisa pingsan saking deg-degan. Jadi mending santai aja, sambil ngobrol, kan? Maya mendesah tapi tersenyum. Ya ampun, kamu ini sopir atau motivator? Bima, sopir motivator, Bu. Paket lengkap. Nyetir, ngobrol, bikin senyum, plus sedikit deg-degan. Maya menahan tawa, menepuk bahunya. Hadeh, kamu ini bikin aku bingung sendiri. Momen intim di mobil. Hujan semakin deras di luar, dan kaca mobil berembun. Maya menatap Bima sambil menahan rasa geli dan deg-degan. Maya, Bim, kalau kita terus begini, aku bisa terlalu nyaman sama kamu, loh. Bima, tersenyum nakal, kalau nyaman, Bu, berarti saya berhasil. Tapi jangan khawatir, saya sopir profesional, meski kadang hati saya nggak bisa dikontrol. Maya menahan senyum. Ia sadar, setiap candaan Bima membuat hatinya hangat. Tangan mereka sesekali bersentuhan saat Bima menyerahkan botol air atau membuka pintu mobil. Sentuhan itu kecil, tapi cukup membuat keduanya tersipu malu. Di kantor Maya. Setelah tiba di kantor, Bima membantu Maya menurunkan tas belanjaan dan beberapa dokumen. Bima, hati-hati, Bu. Jangan sampai terbebani. Nanti sopirnya ikut stres, Maya, hahaha. Dasar, sopir sok perhatian. Tapi aku senang sih. Bima, senang? Wah, berarti saya berhasil bikin hari majikan lebih cerah. Maya menoleh sebentar, menatap Bima dengan senyum hangat. Iya, berhasil. Tapi jangan kebanyakan gombal, nanti aku jadi ketagihan. Bima hanya tersenyum nakal, berjalan mundur beberapa langkah sambil melambaikan tangan. Kalau ketagihan, Bu, saya siap jadi dokter hati. Maya tertawa kecil, menutup pintu kantor, tapi hatinya tetap berbunga-bunga. Ia sadar, kehadiran Bima membuat hari-harinya lebih ringan, lebih hangat, dan lebih penuh tawa. Rahasia yang semakin dekat. Malam harinya, Maya duduk di ruang tamu, menatap hujan di luar jendela.
Ia tersenyum sendiri, teringat candaan Bima sepanjang hari. Maya, dalam hati, anak muda ini, sopir, tapi bisa bikin hati tenang dan geli sekaligus. Bisa jadi aku mulai suka, terlalu suka. Di luar, hujan terus turun, menambah kesan hangat di rumah besar itu. Maya tahu, hubungan mereka masih rahasia. Tapi ia mulai menikmati setiap momen, candaan nakal, perhatian manis, dan chemistry yang perlahan tumbuh. Bima, di garasi, menatap mobilnya dan tersenyum. Ia tahu, setiap tawa Maya adalah kemenangan kecilnya, dan setiap sentuhan kecil membuat hatinya makin dekat dengan majikan cantik itu. Malam itu, hujan deras kembali turun. Suara rintik hujan di atas atap rumah besar Maya terdengar seperti musik lembut yang menenangkan. Maya sedang duduk di ruang tamu, membolak-balik buku catatan kerja sambil sesekali menatap hujan. Tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. Maya mengernyit, agak terkejut. Bima, dari luar pintu, "Bu, sopir setia hadir. Tapi maaf, hujan deras, jadi sedikit basah. Jangan marah ya." Maya tersenyum tipis, membuka pintu, dan melihat Bima basah kuyup. Jaketnya menempel di tubuh, rambut sedikit berantakan, tapi senyumnya tetap hangat. "Maya, astaga, kamu ini sopir atau pahlawan hujan? Basah semua, gimana nanti mobilnya?" "Bima, kalau pahlawan, pasti basah. Tapi yang penting, saya datang demi majikan cantik yang sendirian." Maya mendesah, tapi hatinya terasa hangat. Ia menarik Bima masuk ke dalam rumah. Candaan dan kehangatan. Di ruang tamu, Bima menaruh jaket basahnya di kursi dan menatap Maya. "Maya, kamu ini sok pahlawan banget, ya? Sampai basah semua cuma buat aku?" "Bima, iya, Bu. Kalau ibu basah, saya juga basah hati." Maya tertawa kecil, menepuk bahunya. "Dasar, mulutmu itu nggak pernah berhenti bikin pusing." "Bima, pusing? Maksudnya bikin deg-degan, Bu?" Maya mendesah panjang, tersenyum sambil menatap hujan. "Iya, deg-degan. Aku jadi nggak bisa serius lihat kamu." Bima duduk di kursi dekat sofa. Mereka diam sejenak, hanya suara hujan dan tawa kecil Maya yang terdengar. Momen intim dan manis. Maya kemudian mengambil secangkir teh hangat dan menawarkannya ke Bima. "Maya, ini buat kamu. Hangat, biar nggak kedinginan." Bima menerima teh. "Wah, Bu, ini lebih hangat daripada jaket apapun. Rasanya aku dapat ekstra vitamin senyum dari ibu." Tangan mereka bersentuhan sebentar saat Bima mengambil teh. Maya tersipu, menahan pipinya memerah. "Maya, hati-hati, jangan kebanyakan gombal. Aku bisa ketawa nggak karuan." "Bima, kalau ketawa, kan bagus, Bu. Itu artinya saya berhasil bikin majikan senang. Paket lengkap, hangat, senyum, dan sedikit deg-degan." Maya menunduk sebentar, menatap teh di tangannya, tapi hatinya terasa hangat. Percakapan hangat dan canda nakal. Mereka duduk bersebelahan di sofa, hujan deras di luar menambah kesan hangat di dalam rumah. "Bima, Bu, kalau setiap malam hujan, kita bisa begini terus, saya nggak akan pernah bosan." "Maya, hahaha, kamu ini sopir atau drama Korea? Setiap kata bikin aku deg-degan." "Bima, sopir drama, Bu. Paket lengkap, nyetir, canda, dan hati majikan." Maya tersenyum tipis, merasa nyaman di dekat Bima.
Ia sadar hubungan mereka sudah melewati batas sopir dan majikan. Ada perhatian, candaan, dan chemistry yang tumbuh perlahan tapi nyata. Maya, dalam hati, anak muda ini, sopir, tapi bisa bikin hati tenang dan geli sekaligus. Bisa jadi aku mulai suka, terlalu suka. Bima tersenyum sendiri, menyadari kedekatan mereka. Malam itu, hujan bukan lagi sekadar rintik air. Hujan menjadi saksi awal mula hubungan mereka yang manis, penuh canda, hangat, dan intim, meski masih rahasia. Hari itu, matahari muncul setelah hujan beberapa hari terakhir. Maya duduk di ruang tamu sambil menatap kopi di tangannya. Ia tersenyum sendiri, teringat interaksi terakhirnya dengan Bima, candaan nakal, perhatian hangat, dan sentuhan-sentuhan kecil yang membuat hatinya berbunga. Bima masuk membawa surat kabar dan senyum tipis di wajahnya. Bima, pagi, Bu. Cuaca cerah, tapi hati majikan tetap cerah juga, kan? Maya tertawa, dasar sopir sok romantis. Tapi iya, hati ini cerah. Karena kamu, Bim. Bima menaruh surat kabar di meja dan duduk di kursi dekat sofa. Bima, kalau begitu, tugas sopir berhasil, bikin majikan tersenyum dan hati hangat. Paket lengkap, kan? Maya, iya, paket lengkap, tapi jangan kebanyakan gombal lagi. Bima tersenyum nakal. Kalau gombal, berarti hati saya ikut senang, Bu. Jadi jangan marah ya. Kejadian lucu di rumah. Maya beranjak ke dapur untuk membuat sarapan. Saat ia menyiapkan telur dan roti, Bima mengintip dari pintu dapur, pura-pura serius. Bima, Bu, kalau masak terlalu cantik, nanti sopirnya nggak kuat melihat. Bisa pingsan karena kagum. Maya tertawa keras, hahaha. Dasar. Kamu ini sopir atau komentator masak? Bima. Keduanya, Bu. Supaya majikan tetap senyum dan sarapan bisa makin enak. Maya menepuk kepala Bima dengan spatula, tapi tersenyum geli. Hatinya terasa hangat, karena candaan Bima selalu pas dan membuatnya nyaman. Rahasia yang mulai terbuka. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bercanda, duduk berdekatan, dan saling membantu hal-hal pribadi di rumah. Tapi semuanya masih rahasia dari orang lain. Suatu malam, Maya menatap Bima sambil menyeruput teh. Maya, Bim, aku merasa nyaman banget sama kamu. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi rasanya lebih dari sekadar sopir dan majikan. Bima tersenyum hangat. Bu, saya juga ngerasa begitu. Setiap tawa ibu, setiap senyum, itu bikin saya deg-degan. Tapi saya janji, tetap hormat dan rahasia. Maya menunduk sebentar, pipinya memerah. Aku senang kamu ada di sini. Bima duduk lebih dekat, tapi tetap sopan. Senang mendengar itu, Bu. Hati saya juga bahagia. Akhir yang manis. Hari-hari berikutnya, chemistry mereka makin terasa. Candaan nakal, perhatian manis, dan sentuhan kecil menjadi bagian dari rutinitas. Maya merasa hidupnya lebih berwarna, dan Bima pun menemukan kebahagiaan di dekat majikan yang selalu membuatnya tersenyum. Malam itu, hujan turun lagi, tapi di dalam rumah terasa hangat. Mereka duduk bersama, berbagi cerita, dan tertawa ringan. Tidak ada yang perlu diubah, hanya kedekatan, perhatian, dan chemistry yang terus tumbuh. Bima menatap Maya, tersenyum nakal tapi hangat. Bima, Bu, kalau hati saya ini bisa nyetir,
pasti tiap hari jalan ke senyum ibu. Maya tersenyum lebar, dasar sopir drama Korea versi asli. Mereka tertawa bersama, hujan di luar menjadi musik latar, menutup kisah ini dengan hangat, manis, dan kocak, dua hati yang bertemu dalam canda, perhatian, dan sedikit sentuhan rahasia, kini menemukan kenyamanan dan kebahagiaan bersama.